Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan kami, para petualang yang kurang kerjaan. Oke, kemarin kan kita sudah lihat formasi Kabu ya, teman-teman. Kali ini kita kembali lagi mengeksplorasi situs Sangiran, khususnya di lingkungan rawa atau di formasi Pucangan ya. Di sini kita bisa lihat ada suatu tebing di mana material dari tebing ini adalah lemu hitam atau black clay. Jadi dulu ketika Sangiran masih berupa rawa-rawa, formasi ini mulai terbentuk seperti itu. Jadi sekitar tahun 1,8 juta tahun yang lalu sampai 900.000 tahun yang lalu. Jadi cukup lama ya teman-teman, sekitar 900.000 tahun lamanya. Itu pada masa Pleistosen ya, Pleistosen awal. Nah, di sini kita menemukan banyak sekali fosil-fosil, khususnya ya jenis-jenis kerang ya ini. Jadi ada banyak sekali jenis kerang yang terdapat. Ini kita bisa lihat ya, ini ada deretan endapan sedimentasi dari kerang ya, seabed ya ini ya. Ini tak jarang juga ada penemuan fosil-fosil hewan-hewan besar juga seperti buaya ataupun kuda Nil seperti itu. Nah, di formasi Pucangan ini sendiri terdapat cukup banyak lapisan tuf. Ada kurang lebih sekitar 8 sampai 11 ya. Jadi ada banyak sekali lapisan tufnya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah contohnya ya. Ini tuf ya, tuf cukup tipis, berbeda dengan yang kemarin ada di formasi Kabu ya. Tuf di formasi Pucangan ini cukup tipis. Tuf 1 sampai 6 itu tipis sekali, bahkan mungkin hanya sekitar 1 sentian ini ya. Tapi ini masih nampak ini ya, di sini kita bisa lihat ini tuf. Ini sudah agak samar karena memang tipis, pengaruh warnanya juga sudah enggak begitu nampak. Tapi di atas itu masih nampak besar. Seperti itu. Nah, jadi pada masa Pucangan ini sendiri di Sangiran itu masih berupa perairan ya. Jadi belum full darat semurnya, masih berupa rawa-rawa. Vegetasi itu masih terpengaruh oleh pantai juga, jadi masih kayak seperti payau gitu, air payau, ada hutan bakaunya juga. Nah, umurnya itu 1,8 juta tahun yang lalu sampai 900.000 tahun yang lalu. Jadi setelah laut kemudian ada breksi laharik, kemudian lautnya menghilang berganti dengan rawa-rawa. Nah, di sini kebetulan ya kita menemukan ini salah satu fosil juga cukup besar. Ini ya, kita bisa lihat. Di sini ada gigi dari buaya. Ini ya, gigi buaya ya ini ya, teman-teman. Ini jenisnya Crocodylus siamensis atau buaya muara ini ya, gede, besar, panjang bisa mencapai 7 meter dengan berat sekitar 1,5 ton. Jadi buaya yang sangat besar. Ini ya giginya ya, kita menemukan ini. Jadi memang buaya sendiri pemangsa yang paling puncak ya, top pemangsa ya. Jadi memang di sini juga sangat banyak buayanya. Oke, kita kembalikan aja. Nah, batuan-batuannya yang ada di formasi Pucangan ini sendiri itu ada nodul dan juga ada kongresi ya. Jadi ada 2 batuan tersebut yang paling sering ditemukan. Kita cukup ini menarik sekali ini ya. Ada endapan atau sedimentasi dari kerang cukup
banyak sekali sini. Lihat ya. Ini kerang-kerang sudah memfosil ya, ini bukan yang sekarang tapi sudah mengalami fosilisasi ya ini ya. Ini sudah berumur jutaan tahun ini ya. Ini cukup banyak ini ya. Nih, kita lihat ini ya. Tuh. Ini kerang semua ya. Tapi sudah rapuh ini. Nih. Tuh. Formasi Cucangan sendiri formasinya cukup labil ya. Jadi ini rawan longsor, terkena hujan, terkena angin dan sinar matahari. Nanti akan retak-retak seperti ini. Ini ya, retak-retak seperti ini nanti akhirnya longsor. Jadi memang cukup rawan ya. Dari segi perlindungannya sendiri mungkin karena ini faktor alam ya, cukup susah juga. Itu ini ya teman-teman. Inilah formasi pucangan ya, atau rawa. Pada masa ini diperkirakan manusia purba atau Homo erectus, khususnya Homo erectus arkaik, itu sudah mulai datang ke Sangiran. Diperkirakan itu sekitar 1,5 juta tahun yang lalu itu sudah menghuni Sangiran. Dan pada masa ini ya, pada masa pucangan atau rawa ya, karena sumber makan yang melimpah tadi, akhirnya mereka juga tinggal di Sangiran, mengikuti migrasi hewan-hewan besar, akhirnya sampai Sangiran. Itu ini ya, kita bisa lihat cukup besar. Nah ya, putih-putih yang di atas itu namanya diatomi, diatom. Itu dari plankton ya, plankton yang mati mengendap, akhirnya membentuk lapisan diatom seperti itu. Itu ya. Nah, kalau yang kuning-kuning yang di bawahnya itu tuf ya, lapisan tuf. Itu kita mungkin bisa cari untuk jenis-jenis batuannya. Tadi beberapa kita sudah menemukan, ada nodul dan juga kongresinya. Oke, kita bisa tulis. Ya. Ini jenis nodul teman-teman. Kita bisa lihat ini kalau bersih, tapi dia masih muda, belum begitu terbentuk lapisan di dalamnya. Ini maaf, kongresi ya ini ya. Ini kongresi seperti ini. Kalau sudah tua itu seperti ini, warnanya di dalamnya itu kekuning-kuningan seperti ini ya. Atau orang sini menyebutnya mani gajah ya. Bukan mani gajah dari gajah asli ya, tapi istilahnya saja mani gajah ya ini ya. Ini kongresi. Kalau yang nodul itu seperti ini ya teman-teman, nodul. Ini nodul ya. Seperti ini. Dia di dalamnya halus, warnanya sama ya. Seperti ini. Ini ada kerang-kerang yang menempel seperti ini. Memang dominan yang masih tertinggal fosil-fosilnya adalah jenis-jenis kerang-kerang seperti ini ya. Banyak sekali sini. Nih. Oke, ini kita lebih dekat ini. Ini yang hitam, yang pekat. Ini pengaruh dari vegetasi ya. Jadi vegetasi rawa, entah dari hutan bakau ataupun semak-semak itu mengendap, akhirnya terbentuk seperti ini, seperti arang ya ini ya. Ini masih ada bekas-bekasnya, kayak ada pola-pola daun di sini. Ini ya, kita bisa lihat. Ini tuh, ini sisa-sisa dari vegetasi. Nah, kalau dari dekat ini ya, ini yang tadi ya, diatom ya ini ya, tipis. Ini ya, diatom ini. Tuh, rapuh. Memang bentuknya ya ini. Tuh. Ini mudah dibuka juga, lihat. Tuh, kan? Dia kayak berlapis-lapis seperti ini, kayak berlapis-lapis itu. Nah, ini.
Tuh. Tuh. Ini dari plankton ya teman-teman. Tuh. Nih. Ini plankton. Ini ya. Oke, seperti ini ya, menempel-nempel seperti ini ya kerang-kerangnya. Memang dominan kerang. Untuk hewan-hewan besar cukup jarang penemuan fosil di sini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, yang bisa kami jelaskan tentang formasi pucangan, di mana sekitar 1,8 juta tahun yang lalu sampai 900.000 tahun yang lalu di Sanggaran itu berupa rawa-rawa seperti ini. Ini adalah jejak-jejaknya ya. Mulai masuk manusia purba itu diperkirakan sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, kurang lebih ya, menurut para peneliti, bukan menurut saya ya, menurut para peneliti seperti itu. Ini airnya agak apa ya, seperti payau ya, jadi bukan air tawar murni ataupun air laut, tapi masih payau. Jadi ada pertemuan antara air tawar dan juga air laut, jadi membentuk rawa-rawa seperti ini ya. Cukup menarik sekali sebenarnya di sini, tapi karena singkapan dari formasi ini sudah banyak tertutup oleh vegetasi, semak-semak dan juga longsoran, akhirnya tidak nampak juga tufnya ataupun silbetnya, tapi juga masih sama-sama ya sini ya, silbetnya masih nampak seperti itu. Memang pembentukan silbet itu adanya endapan dari sisa-sisa dari kerang-kerang. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman yang kita bisa jelaskan. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu, bisa nanti tulis di kolom komentar, kita belajar bersama. Oke, sekian dari kami. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Nah, kalau ada salah informasi juga mohon dimaafkan, kita masih belajar. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.